Selamat siang, perkenalkan nama saya Yuliana. Saya adalah salah satu staf pengajar bagian parasitologi dari program studi Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran Trisakti. Video ini merupakan bagian dari PDD UKT pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah mengenai malaria yang merupakan salah satu topik dari modul infeksi penyakit tropis. Modul tersebut merupakan modul wajib dengan bobot 4 SKS. Modul ini adalah modul yang mempelajari tentang penyakit-penyakit infeksi tropis, mulai dari etiologi atau penyebab penyakit yang bisa merupakan bakteri, jamur, virus, ataupun parasit. Patofisiologi, yaitu respon tubuh terhadap infeksi penyakitnya. Patogenesis, atau proses infeksi yang terjadi mulai dari penyebab atau etiologi masuk ke dalam tubuh sampai perubahan yang terjadi di dalam tubuh si pasien, dan tata laksananya atau bagaimana kita mengobati penyakit tersebut. Capaian pembelajaran lulusan dari modul ini adalah diharapkan mahasiswa bisa menguasai mendalam secara konsep ilmu biomedik, ilmu humaniora, ilmu kedokteran klinik, dan ilmu kesehatan masyarakat atau kedokteran pencegahan atau kedokteran komunitas yang terkini untuk menjelaskan mekanisme normal tubuh manusia dan mekanisme terjadinya masalah kesehatan baik secara molekuler maupun seluler, secara holistik dan komprehensif, mulai dari etiologi, patogenesis, patofisiologi, gejala klinis, pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosis, tata laksana non-farmakoterapi dan farmakoterapi, edukasi, komplikasi, dan prognosisnya. Capaian pembelajaran mata kuliah ini ada dua, yaitu yang pertama, bila dihadapkan pada kasus simulasi atau pasien standar dengan masalah kesehatan di bidang infeksi penyakit tropis, mahasiswa dapat merumuskan pengelolaan secara komprehensif mulai dari diagnosis banding, terapi farmakologis dan non-farmakologis, prognosis dan edukasi serta pencegahan, disertai kemampuan melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang lega artis, sistematis, dan menunjukkan sikap perilaku profesional. Terkait psikomotornya, bila dihadapkan pada pasien standar di bidang infeksi penyakit tropis, mahasiswa tersebut dapat melakukan identifikasi penyakit parasit penyebab infeksi penyakit tropis. Bila dihadapkan dengan pasien standar di bidang infeksi penyakit tropis, mahasiswa juga diharapkan mampu melakukan penulisan resep secara lega artis, prosedur tindakan penyuntikan, pemasangan infus, dan pengambilan darah vena. Dari dua CPMK tersebut kemudian diturunkan menjadi 10 sub CPMK. Yang pertama itu menganalisis mengenai pengaturan suhu, gambaran umum infeksi bakteri, leptospira, demam tifoid, sepsis, infeksi virus yaitu dengue dan COVID-19, lalu infeksi parasit, amoebiasis, dan malaria. Yang kedua, menganalisis dan mengidentifikasi bakteri leptospira, bakteri anaerob, salmonella, infeksi virus dengue, COVID-19, dan infeksi jamur. Yang ketiga, menjelaskan mengenai parasitologi umum, infeksi kecacingan, protozoa usus, vagina, darah, dan mengidentifikasi cacing, protozoa usus, vagina, dan darah penyebab infeksi pada manusia. Yang keempat, menganalisis dan menginterpretasikan mengenai pemeriksaan laboratorium pada infeksi dengue dan tifoid. Yang kelima, menganalisis dan mendiagnosis kasus zoonosis termasuk scabies pediculosis dan creeping eruption pada kulit dan kusta. Yang keenam, menganalisis dan mendiagnosis infeksi pada bayi dan anak, yaitu pada kasus tetanus neonatorum, morbili, mumps, rubella, pertussis, DHF,
difteri, dan poliomielitis. Yang ketujuh, menganalisis dan mendiagnosis infeksi akibat kerja, yaitu pada penyakit brucellosis, antraks, dan legionellosis. Yang kedelapan, menganalisis mengenai obat malaria, anti amuba, dan anti lepra, dan anti helmintik. Yang kesembilan, mengerjakan prosedur-prosedur keterampilan klinik dasar, yaitu suntik IM, IV, SC, infus, dan penulisan resep secara lega artis. Yang ke-10, menunjukkan karakter kepemimpinan dan pembelajar dewasa yang profesional, terbuka terhadap kritik dan saran, berdasarkan ilmu kemanusiaan, agama, moral, dan etika. Sistem pembelajaran dalam modul ini menggunakan problem-based learning atau pembelajaran berdasarkan masalah dengan fokus pada mahasiswa yang dilakukan dengan metode student-centered learning, studi kasus, diskusi kelompok, dan pelatihan keterampilan. Modul ini kemudian dilakukan melalui kuliah tatap muka, praktikum, studi kasus, dan diskusi kelompok, juga pleno atau seminar pemaparan hasil diskusi kelompok, serta pelatihan keterampilan dalam skill lab. Materi perkuliahan dapat diperoleh mahasiswa dalam bentuk PPT maupun PDF dan video pembelajaran yang dapat diakses mahasiswa melalui LMS Universitas Trisakti. Modul ini diadakan dalam waktu 4 minggu yang terdiri dari 44 jam interaktif, 18 jam diskusi dan pleno, 6 jam praktikum, 12,5 jam pelatihan keterampilan, dan 4 jam belajar mandiri dan penugasan. Untuk asesmen modul ini didapatkan melalui 4 komponen, yaitu penilaian dalam diskusi kelompok, itu 15% dengan cara mengukur ketercapaian CPMK 1. Lalu penilaian dalam praktikum dan pelatihan keterampilan, itu 25% dengan mengukur ketercapaian CPMK 2. UTM dan UAM masing-masing 30%, itu untuk mengukur ketercapaian CPMK 1. Berikut adalah cuplikan pembelajaran yang saya lakukan. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai malaria ya. Malaria dari sisi parasitologi ya. Saya dari bagian parasitologi saya akan mengajarkan parasitnya ya, dari sisi parasitnya. Jadi ini adalah siklus hidup dari malaria itu sendiri ya. Jadi malaria itu memiliki 2 hospes, yaitu hospesnya ada di nyamuk dengan ada di manusia ya. Yang ada di nyamuk itu dimulai dari ketika si nyamuk itu menghisap sel darah merah yang ada stadium mikrogametosit ya dari penderita malaria. Jadi sel darah merah yang ada gametositnya kemudian masuk ke dalam tubuh si nyamuk. Nah, terus dia akan si mikrogametositnya akan memasuki makrogametosit sehingga kemudian terbentuk ookinet, dari ookinet ke ookista, lalu dia akan ruptur, keluarlah si sporozoid yang kemudian akan berkumpul di bagian kelenjar liur nyamuk. Nah, kelenjar liur nyamuk ini dekat dengan proboscis. Nanti pada saat si nyamuk itu menggigit individu lain yang normal, air liur itu akan ikut masuk pada saat si nyamuk ini menghisap darah atau menggigit tubuh dari manusia yang sehat. Nah, pada saat si air liur itu masuk, sporozoid ikut masuk. Lalu si sporozoid ini akan masuk ke sel hepar. Dari sel hepar, dia akan kemudian berkembang sampai kemudian menjadi skizon, bentuk skizon. Ya, nah di dalam bentuk skizon ini nanti dia akan pecah, keluarlah merozoid yang akan masuk ke sel darah merah manusia. Dari sini dia akan berkembang menjadi stadium tropozoid atau kita boleh sebut biasanya stadium cincin ya. Nah, ini stadium cincin ini kita biasa bilang stadium tropozoid yang imatur. Nah, dari sini dia bisa berkembang ke 2 arah ya. Ada yang ke stadium tropozoid yang matur
ya, atau dia bisa kemudian berkembang menjadi gametosit, stadium gametosit atau stadium seksualnya, ya. Yang gametosit kemudian dia akan berkembang sehingga kemudian akan membentuk mikrogametosit dan makrogametosit, ya. Untuk mikrogametosit itu biasa diasosiasikan sebagai bentuk yang jantan, ya. Nah, yang makrogametosit itu yang betina, ya. Nah, kalau yang tropozoid imatur ini kemudian menjadi tropozoid yang matur, yang jalur yang satunya, itu kemudian dia akan membentuk dari tropozoid yang matur, dia akan membentuk skizon. Skizon ini sama seperti yang di sel hati, dia akan ruptur, kemudian keluar merozoid yang lain, dan akan masuk ke sel darah merah yang masih belum terinfeksi. Seperti itu siklusnya, ya. Yang di tubuh nyamuk kita sebutnya sebagai siklus sporogenik, ya. Kalau yang di tubuh manusia itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang eksoeritrosit atau di luar sel darah merah, lalu yang eritrosit atau yang di dalam sel darah merah, ya. Ini secara umum siklus hidupnya dari si parasit Plasmodium yang akan menyebabkan penyakit malaria, ya. Nah, ini kalau kalian lihat dalam gambaran siklus ini ada dua tanda, ya, tanda segitiga, ya, ada yang dalamnya I, ada yang dalamnya D. Kalau yang I itu artinya stadium yang infektif atau stadium yang menyebabkan infeksi di orang lain, ya. Misalnya yang di sini kita lihat, ya, stadium yang infektif di sini adalah sporozoidnya, ya. Sementara kalau di yang dalamnya D itu stadium diagnostik, itu stadium-stadium yang bisa diambil sebagai diagnostik media untuk identifikasi, untuk kita mendiagnosis apakah di dalam tubuh manusia ini ada plasmodiumnya, gitu, ya. Nah, untuk yang stadium diagnostik kalau kita lihat hampir semua ada, ya. Yang matur tropozoid, imatur tropozoid, ya, itu semua ada. Jadi stadium-stadium ini bisa kita gunakan sebagai media untuk mengidentifikasi plasmodium. Sampai sini jelas, ya? Oke, saya lanjut dulu, ya. Nah, ini tadi, ya, siklus aseksualnya. Si merozoid itu akan nempel di sel darah merah. Dia akan berorientasi pada ujung apikal untuk kemudian menginvaginasi lalu membentuk kantong membran atau yang kita sebut sebagai parasitoporus vacuole, ya. Nah, si merozoid ini tadi setelah masuk dia akan membentuk bentuk cincin atau tropozoid yang imatur. Kemudian dari tropozoid imatur menjadi yang matur, dia akan replikasi bahan inti kemudian membentuk skizon, lalu sel darah merahnya ruptur atau pecah, terus merozoidnya keluar mengikuti aliran darah, dia akan mencari sel darah merah yang belum terinfeksi, gitu, ya. Nah, seperti ini gambarannya, ya. Jadi dia akan mencari ujung apikal yang ini, lalu setelah dia nempel di sini, dia akan invaginasi, ya, membentuk suatu kantong yang kita sebut sebagai tadi parasitoporus vacuole, ya. Nah, oke. Nah, sebetulnya ada 5 spesies plasmodium yang ada di dunia ini, ya. Nah, kita akan coba lihat beberapa diantaranya. Yang pertama adalah Plasmodium vivax, ya. Untuk Plasmodium vivax, morfologinya dia eritrosit yang terinfeksi, dia akan membesar dibandingkan eritrosit yang normal, ya. Kalau kita lihat, ya, di sini ini bentuk cincin, ya. Jadi ada bentuk cincin, ada inti, ada sitoplasmanya. Nah, ini sel darah merahnya membesar dibandingkan yang normal. Ini, ya. Lalu, nah, ini yang sudah mulai matur. Dalam artian kalau kita lihat sitoplasmanya yang tadinya berbentuk bulat cincin, ya, ini kemudian sudah membentuk yang tidak beraturan karena dia sudah mau membentuk satu replikasi nanti, ya, dari bahan intinya. Nah, ini juga kita lihat sel darah merahnya membesar dibandingkan dengan sel darah merah yang lain, ya. Nah, ini untuk bentuk skizonnya ketika si bahan inti tadi sudah bereplikasi, sudah menjadi lebih banyak.
Jadi yang ada di dalam ini kita sebut sebagai merozoit, ya. Nah, kalau kita lihat juga di sini sel darah merahnya juga membesar dibandingkan dengan sel darah merah yang normal. Nah, ini sama ya. Ini ada pigmen-pigmen ya, hasil metabolisme ya, yang berwarna kuning tengguli. Ini ya. Nah, ini untuk mikrogametositnya. Lalu selanjutnya, nah ini untuk makrogametositnya ya. Nah, sekarang ada yang kedua adalah Plasmodium ovale. Ini juga sel darah merahnya membesar, tapi dia punya ciri khas khususnya lagi adalah tepi ujungnya itu sedikit bergerigi. Jadi nggak bulat seperti sel darah merah pada umumnya yang hanya membesar saja seperti Vivax tadi, tapi dia tepi ujungnya sedikit bergerigi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sel darah merahnya lebih membesar sedikit, lalu ujungnya itu bergerigi. Nah, ini adalah bentuk atau stadium tropozoit ya, sudah mulai mau membentuk yang matur nih, karena sitoplasmanya sudah mulai tidak beraturan ya. Nah, ini adalah bentukan yang lain dari matur, tropozoit yang matur ya. Ini sitoplasmanya sudah mulai menebal di sini ya. Nah, dari 5 itu yang membuat sel darah merah si penderita itu membesar hanya 2, Vivax sama ovale ya. Nah, yang berikutnya kita lanjut ke Plasmodium malariae. Ya, ini eritrositnya tidak membesar, tapi stadium tropozoitnya itu sedikit berbeda ya dengan Plasmodium lainnya, yaitu bentuk tropozoitnya dia akan membentuk pita yang memanjang ya. Nah, ini masih sebetulnya bentuk tropozoit yang matur ya, tapi mau menuju ke imatur yang tapi mau menuju ke matur ya. Nah, ini adalah stadium skizonia. Kalau tadi skizonia, merozoit di dalamnya itu tidak beraturan. Kalau untuk malariae itu merozoitnya dia akan beraturan ya. Jadi ada 1 atau 2 yang di tengah, lalu yang lain akan mengelilingi. Nah, formasi ini kita bisa sebut sebagai formasi roset atau bunga seruni, karena penampilannya kayak bunga gitu, seperti bunga ya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk yang gametositnya. Nah, ini yang tadi saya bilang malariae yang tropozoit yang bentuk pita. Jadi dia memanjang dari satu sisi ke sisi yang lain. Ya, ini khas untuk Plasmodium malariae. Nah, untuk falciparum, nah sekarang ya, falciparum itu stadium tropozoitnya itu banyak variasinya. Seperti ya kalau yang kita lihat di sini, sel darah merahnya tidak membesar, ya. Lalu kalau kita lihat di sini, intinya ada 2, ya. Inti selnya ada 2, terus plasmodiumnya 1. Kalau yang lain biasanya kan intinya 1, lalu sitoplasma 1. Jadi tampilannya seperti cincin, makanya disebut bentuk cincin, gitu ya. Kalau ini bisa seperti ini ya, 2 ya, atau seperti ini juga bisa 2, atau seperti koma di sini ya, ada titik 1, sitoplasmanya setengah lingkaran seperti itu ya. Jadi bentuknya lebih macam-macam. Nah, yang khas lagi adalah untuk Plasmodium falciparum adalah bentukan gametositnya ya. Gametositnya itu bentuknya, jadi dia membuat sel darah merah berbentuk seperti pisang atau seperti sosis ya. Nah, kita lihat ya. Nah, ini ke skizon, saya balik dulu. Nah, ini ya, ini untuk yang pisang, ini untuk makrogametosit ya. Makrogametosit yang pisang. Kalau yang seperti sosis yang ujungnya itu tumpul, itu adalah mikrogametositnya ya. Nah, terus saya lanjut balik ke skizonnya. Oke. Nah, bedanya dengan skizon pada Plasmodium vivax ya, kalau yang falciparum ini dia tidak menutupi keseluruhan dari sel darah merahnya, sehingga masih kelihatan, masih tampak sel darah merah yang normal seperti ini
Ya, kalau Vivax selain dia sel darah merahnya membesar, tapi dia juga akan menutupi seluruh sel darah merah permukaannya. Jadi tidak terlihat lagi yang bagian yang normalnya. Kalau untuk falciparum, dia akan masih terlihat sebagian yang normalnya di sini. Ya. Oke, sampai sini jelas ya? Oke. Nah, ini untuk falciparum. Nyamuk yang kemudian menjadi agen di sini adalah menjadi host pest di sini adalah nyamuk Anopheles ya. Dari 80 spesies Anopheles itu sebetulnya hanya 22 spesies saja yang cocok sebagai vektor malaria. Kenapa seperti itu? Karena tergantung dari pertama kebiasaan menggigitnya, lalu hidupnya si nyamuk harus cukup lama sampai siklus seksual Plasmodium itu selesai ya. Jadi hanya dari 80 hanya 22 spesies yang bisa menjadi vektor. Ya. Nah, ini di sini ya tadi dijelaskan lebih lanjut lagi di sini umur nyamuknya ya 5 sampai 10 hari untuk siklus porogoni itu bisa terjadi ya. Ada peluang kontak dengan manusia, frekuensi menggigitnya sama suhu lingkungan yang kondusif itu adalah ini suhu lingkungan dan kelembapan udara yang cocok untuk si nyamuk bereproduksi ya. Nah, agennya sendiri itu adalah Plasmodium. Di sini ada Plasmodium falciparum, Vivax, Ovale, Malariae, sama Knowlesi ya. Yang terbanyak di Indonesia sampai saat ini masih falciparum sama Vivax ya. Malariae itu banyak di Lampung, NTT, Papua. Ovale itu di NTT sama Papua. Knowlesi dulu masih di Kalimantan, sekarang kelihatannya sudah mulai menyebar ke daerah lain juga. Nah, ini adalah masa inkubasi atau kita sebut dalam inkubasi ini kita akan jadi intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik ini rentang waktu dari si sporozoid masuk ke tubuh manusia sampai timbulnya gejala. Biasanya ditandai oleh demam. Nah, ini bervariasi tergantung spesies Plasmodiumnya. Ini yang ekstrinsik ya. Ini ekstrinsik itu masuknya, kalau intrinsik itu berarti yang terjadi di dalam tubuh manusia, kalau ekstrinsik yang terjadi di dalam tubuh si nyamuk ya, yaitu masuknya gametosit sampai kemudian si sporozoid masuk ke dalam kelenjar air liur gitu ya. Oke. Nah, ini kita sebut sebagai masa prepatent diagnostik ya, rentang waktu sejak si sporozoid masuk sampai kalau tadi sampai timbulnya demam, kalau ini adalah sampai parasit dapat dideteksi dengan pemeriksaan sel darah merah secara mikroskopik ya. Diagnosis pasti, sekali lagi ya, diagnostik pasti itu harus ditemukan Plasmodium di dalam sel darah merah. Jadi kita bisa mendiagnosis pasien itu berdasarkan klinis dan berdasarkan diagnosis pasti. Tapi untuk diagnosis pasti itu harus ketemu Plasmodiumnya. Kalau diagnosis klinis itu bisa ditentukan misalnya pada daerah-daerah yang memiliki kesulitan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, itu bisa dilakukan proses diagnosis klinis. Jadi didiagnosis berdasarkan gejala klinis dan berdasarkan kondisi masyarakat. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya? Cukup jelas ya. Oke. Kita lewatin. Nah, ini lingkungan ya. Lingkungan itu sekali lagi yang mendukung tumbuhnya, berkembangnya si nyamuk. Ya, lingkungan fisiknya harus sesuai gitu ya, lingkungan kimianya, lingkungan biologi juga harus mendukung pertumbuhan si nyamuknya gitu ya. Oke. Nah, ini tipe-tipe penemuan penyakit malaria. Bisa secara active case detection, jadi petugasnya yang aktif mendatangi masyarakat, kemudian membuat sedia napus darah tebal dan melakukan pengobatan pada pasien-pasien yang memang terdiagnosis ada malarianya, ada Plasmodiumnya. Ada secara juga yang kedua adalah passive case detection, atau si petugas kesehatannya itu ada nunggu di puskesmas ya, atau nunggu di klinik gitu ya sampai pasiennya datang.
Kemudian juga bisa dilakukan yang ketiga adalah survei malaria. Nah, survei malaria ini bisa menggunakan malariometric survey ya. Bisa juga mass fever survey. Jadi ada yang berdasarkan pemeriksaan malarianya, pemeriksaan darah, ada yang berdasarkan survei penduduk yang memiliki gejala klinis demam. Ya, ada juga yang dilakukan mass blood survey, itu pemeriksaan sel darah merah pada penduduk di daerah endemis malaria, gitu ya. Nah, jadi ada atau tidak adanya gejala, tetap kalau orang itu tinggal di daerah endemis itu kita akan melakukan pemeriksaan sel darah merah, gitu ya. Nah, ini yang penting lagi untuk kalian sebagai dokter umum nantinya harus tahu adalah cara penghitungan parasitnya ya. Untuk sediaan apus darah tebal ya, kita bisa hitung lebih atau sama dengan 100 parasit dalam 200 leukosit, itu sama dengan jumlah parasit jadi kita menghitung parasitnya berdasarkan jumlah leukosit. Jadi kita bandingkan dalam satu lapang pandang, kita lihat ada berapa parasit, ada berapa leukosit. Nah, itu dihitung sampai kemudian mencapai 200 leukosit. Nah, itu kemudian kita sampai ke jumlah plasmodiumnya yang ada dalam 200 leukosit. Kalau misalnya parasitnya lebih sedikit ya, kita harus menghitung sampai 500 leukosit gitu ya. Jadi kalau dalam sampai 200 leukosit kita udah ketemu lebih atau sama dengan dari 100, udah kita boleh stop. Tapi kalau misalnya dia sampai 200 itu dia kurang dari 100 atau kurang dari sama dengan 99, berarti kita harus lanjut sampai ke 500 leukosit. Jadi ini jumlah parasit per 500 leukosit. Nah, untuk penghitungan kepadatan parasit itu kita bisa pakai rumus jumlah parasit yang dihitung dikali 8.000 leukosit ya per mikroliter dibagi jumlah sel darah putihnya. 8.000 itu maksudnya adalah dalam 1 mikroliter darah yang kita ambil itu ada 8.000, secara umum ada 8.000 sel darah putih ya. Nah, kalau kita pakai sel apusan darah tipis, kita bisa menggunakan pembandingnya adalah sel darah merahnya. Ya, ini dilakukan sampai 20 lapang pandang. Ya. Nah, rumusnya adalah parasit per mikroliternya adalah jumlah parasit yang kita ketemu dikali 5 juta dibagi jumlah sel darah merah yang dihitung. Jadi dalam 20 lapang pandang ini ketemunya berapa parasit dikali 5 juta dibagi berapa jumlah sel darah merah yang kalian ketemu dalam 20 lapang pandang. Kenapa 5 juta? Karena dianggap secara umum 1 mikroliter itu mengandung kurang lebih sekitar 5 juta sel darah merah ya. Nah, ini persentase sel darah merah yang terinfeksi. Jadi jumlah parasit yang dalam 1 mikroliter dibagi 5 juta dikali 100%. Ya, ini untuk mengetahui persentase sel darah merah yang sudah terinfeksi. Nah, ada lagi penghitungan secara semi kuantitatif. Kalau tadi secara kuantitatif, ini secara semi kuantitatif ya. Jadi dipakai sediaan apus darah tebal. Jadi kalau tadi kita membandingkan dengan leukosit dan sel darah merah, kalau sekarang ini kita tidak pakai pembanding, tapi secara umum saja kalau kita ketemu 1 sampai 10 parasit per 100 lapang pandang itu kita sebut sebagai plus 1. Kalau ketemu 11 sampai 100 parasit per 100 lapang pandang, ini masih per 100, itu plus 2. Kalau ketemu 1 sampai 10 parasit per lapang pandang, per 1 lapang pandang, itu kita sebut plus 3. Kalau plus 4 itu ketemunya lebih atau sama dengan 10 parasit per lapang pandang ya. Nah, untuk kita bisa menyatakan suatu slide itu negatif, kita harus melakukan pemeriksaan 100 lapang pandang ya. Jadi kalau untuk infeksi campur itu kita tentukan setelah 100 lapang pandang, dilihat mana yang lebih menonjol, plasmodium mana yang lebih banyak ya. Kalau setelah 100 lapang pandang belum bisa menentukan
mana yang lebih banyak untuk menentukan spesies mana yang lebih unggul infeksinya, kita lakukan pemeriksaan lagi pada 100 lapang pandang berikutnya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Masih bingung ya, oke. Sampai sini mungkin kuliah saya. Nanti kalau ada yang kalian masih belum paham, boleh bertanya secara langsung. Makasih.